apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Leo, ini adalah pembacaan untuk kalian ya, energi di bulan Maret 2021 dan untuk 3 bulan ke depan. Jadi apa yang terbaca sekarang memang tidak harus terjadi di bulan ini juga. Bisa saja ini baru terjadi 3 bulan ke depan, itu bisa saja karena ini kan yang terbaca adalah energinya ya, proses manifestasinya gitu. Realisasinya atau kejadiannya bisa saja masih dalam waktu dekat tapi beberapa bulan, tidak harus di bulan yang sama kayak gitu. Oke Leo Sun Moon Rising luar sana. Jadi ini pembacaan kalian. Tentu saja ini tidak harus resonate untuk semua Leo di luar sana ya. Dan kalau saran aku, coba kalian cari Sun Moon Rising kalian. Kalau nggak tahu caranya, cek di description box, di situ ada linknya. Kalian tinggal klik linknya, kalian masukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir. Pastikan menitnya tepat ya, karena kalau beda menit bisa hasil risingnya juga beda gitu. Kalau terlalu jauh beda menitnya sampai 15 atau 30 menit mungkin ya, itu risingnya bisa beda sih hasilnya gitu. Oke Leo gitu. Jadi misalkan kalian sun sign-nya di Leo, moon sign-nya itu di Pisces, rising-nya di Aries gitu misalkan. Jadi kalian bisa cari pembacaan atau kalian bisa tonton pembacaan Leo, Pisces sama Aries. Siapa tahu kalian mendapatkan pesan yang lebih spesifik atau lebih nyambung dengan situasi kalian, oke? Jadi itu saran aku buat kalian Leo dan buat semuanya sih sebenarnya, oke? Baik, Leo, Sun, Moon, Rising di luar sana. Oke, kita langsung saja menuju general reading ini, menuju fun reading ini gitu ya. Ini akan resonate untuk kalian para Leo yang sedang mengalami situasi ini ya. Situasi di mana kalian sedang memperjuangkan untuk mendapatkan seseorang yang kalian inginkan. Di sini energinya sih besarnya, kalau yang aku baca ya, besarnya itu pada keinginan untuk mendapatkan seseorang, walaupun ini juga ada kaitannya sama pekerjaan gitu ya. Jadi kalian yang sedang berjuang untuk meraih seseorang ya dalam hidup kalian, bisa saja pesan ini resonate untuk kalian, bisa saja fun reading ini resonate untuk kalian, oke? Itu saja. Jadi kalau resonate kalian bisa dengarkan, kalau sekiranya nggak resonate, kalian tidak sedang mengalami ini, ya mungkin kalian resonate-nya di video yang lain aja, nggak apa-apa, relax. Karena ini kan collective energy, jadi kita hanya membuka kira-kira apa yang terbaca di sini gitu. Energi apa atau energi yang mana dari luar sana yang terbaca di sini, yang terambil di sini gitu. Memang tidak harus resonate untuk semuanya juga gitu. Oke Leo, kita mulai ke fun readingnya ya. Jadi gini Leo, di sini ada Six of Wands, Four of Wands. Jadi sebenarnya sebelumnya waktu aku shuffle kartu, itu yang pertama keluar itu Four of Wands. Tapi aku masukkan lagi, aku ulang shuffle-nya gitu karena awalnya merasa belum pasti gitu ya, ingin mengulang shuffle aja karena aku biasanya kalau shuffle itu emang lama gitu karena bener-bener ingin meyakinkan diri sudah cukup kayak gitu. Aku sempat masukkan kartu Four of Wands ini lagi, lalu shuffle lagi, lalu keluarlah Six of Wands, dimana sebenarnya pembacaannya mirip-mirip gitu loh. Kemudian ketika aku teruskan, keluarlah Four of Wands. Jadi memang Four of Wands ini harus keluar kalau aku pikir ya. Memang dia harus keluar kayaknya. Biasanya gitu. Kalau awal sudah keluar, kalaupun di shuffle lagi, kemungkinan dia bisa keluar di kartu yang lain, di urutan yang lain gitu misalkan. Di sini ada Six of Wands, Four of Wands, The Magician, Page of Cups. Kelihatan banget ini energinya Leo banget. Leo itu kalau sudah mau sesuatu, ini sebenarnya bukan Leo aja, mungkin di sign yang lain itu juga seperti itu, kayak Taurus gitu ya. Dan termasuk Leo ya. Jadi Leo ini kelihatan banget gitu bagaimana usaha mereka memanifestasi apa yang mereka inginkan, entah dalam percintaan, entah dalam pekerjaan atau keuangan gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini dominannya adalah
mereka sedang berusaha mendapatkan seseorang. Oke? Jadi Six of Wands, Four of Wands, The Magician, Page of Cups. Ya. Gini Leo, yang aku lihat ya. Ini aku bacanya campur aja ya. Jadi apa yang aku lihat langsung aku baca. Walaupun itu mungkin keuangan gitu, langsung aku sebutkan aja. Walaupun mungkin awalnya ini kita membahas percintaan gitu, karena ini saling berhubungan kalau menurut aku ya. Jadi yang aku lihat, kalian mau mendapatkan orang ini atau tidak, keuangan kalian di tahun ini sebenarnya lumayan bagus banget. Kalian yang aku lihat banyak materi yang bisa kalian dapatkan di tahun ini, banyak bonus lah ya. Di sini ada Eight of Earth dan Nine of Earth, dimana sebenarnya banyak banget bonus, bisa jadi banyak sumber penghasilan dari project yang kalian upayakan, karena kalian itu kelihatan pekerja keras banget Leo ya. Jadi kalau yang kulihat di tahun kerbau logam ini, orang yang memang bekerja keras banget atau yang udah bekerja keras dari tahun sebelumnya, itu hasilnya bisa langsung kerasa di tahun ini gitu. Pokoknya tahun ini itu buat orang yang bekerja keras itu hasilnya itu lumayan kerasa, rata-rata sih kayak gitu ya. Karena kan gak selalu Leo, maksudnya kita itu bekerja keras tapi hasilnya langsung bisa kita rasakan, itu gak harus gitu. Nggak selalu seperti itu situasinya. Maksudnya ada orang yang mungkin merasa sudah mencoba melakukan berbagai upaya misalkan di tahun sebelumnya, di tahun 2020 itu, tetapi hasilnya itu rasanya minim atau tidak sesuai dengan ekspektasi, itu juga ada. Jadi kayak orang udah kerja keras cuman hasilnya memang nggak memuaskan aja gitu. Tapi yang aku lihat di sini, di tahun kerbau logam ini lumayan banyak hasilnya. Jadi ini tahun dimana kalau yang aku lihat ya, umumnya itu bahasanya prosesnya itu nggak mengkhianati hasilnya. Bener nggak ya itu? Jadi ketika dia prosesnya itu kerja keras banget, fokus dan tekun, hasilnya itu memuaskan gitu. Nggak selalu orang, seperti yang aku sebut, tidak selalu orang itu selalu seperti itu keadaannya. Di tiap tahun tentu tidak harus dong, tidak selalu gitu. Bisa jadi mereka merasa sudah bekerja keras tapi kok hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi berasa dikhianati gitu loh. Padahal udah kerja keras banget gitu loh. Tapi kok kayaknya gitu hasilnya tuh jauh dari seharusnya. Mungkin mereka bisa berpikir seperti itu karena mereka merasa sudah kerja keras banget tapi kok jauh gitu loh. Jadi kayak masih tidak sesuai lah dengan kerja keras mereka. Kadang ada yang berpikiran seperti itu gitu, ada yang mengalami hal itu. Tapi aku lihat di sini proses itu seia sekata dengan hasilnya kok. Jadi prosesnya gede, hasilnya pun terlihat seperti itu gitu. Prosesnya nggak mengkhianati hasil dan hasilnya juga nggak mengkhianati proses, vice versa gitu lah ya. Jadi maksudnya prosesnya kelihatan effortnya besar, hasilnya pun sama, memuaskan lah ya. Walaupun besar itu relatif tapi masih memuaskan gitu. Dan kalau hasilnya memuaskan seperti itu juga tidak menutup kemungkinan ya. Itu juga maksudnya berbanding lurus lah, maksudnya dengan usahanya juga besar gitu ya. Oke, jadi itu yang kulihat di tahun kerbau logam ini. Untuk keuangan kalian, kalian oke banget lah ya. Ada Eight of Earth sama Nine of Earth ya. Eight of Earth, Eight of Pentacles dan Nine of Pentacles gitu ya Leo. Jadi mungkin kalian lagi, maaf ya, mungkin terkesannya banyak sekali yang ingin kalian sambi di tahun ini. Bisa jadi banyak sekali project atau hal-hal yang ingin kalian lakukan sekaligus untuk memaksimalkan pendapatan kalian. Kalian merasa harus bekerja keras sepertinya. Ya semua orang rasanya memang perlu bekerja keras ya. Cuman gini, kalian itu kelihatan ekstra bekerja di tahun ini karena ada tujuan lain yang sepertinya ada hubungan dalam percintaan kalian juga. Jadi kalian ingin memaksimalkan itu karena
kalian ingin menjemput seseorang gitu, dimana kalian sepertinya mau serius sama orang itu gitu. Jadi sumber materi yang aku lihat itu tadi dari beberapa project atau pekerjaan yang kalian ambil, orang itu bisa aja punya beberapa sampingan banyak gitu. Kok beberapa terus banyak ya? Pokoknya orang bisa aja punya pekerjaan sampingan yang lumayan gitu kan, atau dia handle atau pegang beberapa pekerjaan itu juga bisa gitu. Jadi itu tadi sumbernya memang kelihatan banget dari kerja kalian. Aku sih melihat memang ini kelihatannya kerja keras, cuman kalian gak merasa itu kerja keras. Jadi gimana ya, kadang orang itu ya ini mungkin kayak oli gitu ya. Kalau misalkan apa ya, sebuah alat itu rasanya kayak gesekannya itu keras banget gitu ya, kayak tapi begitu dikasih oli lebih licin gitu, kasih pelumas lebih licin gitu. Nah kalian ini kelihatan banyak bekerja di tahun ini, tetapi hasilnya itu licin gitu loh, licin keluar gitu. Dan jadi gimana ya, kalau dibilang terlalu nyantai nggak juga, tapi dibilang terlalu bekerja keras itu juga nggak juga. Tapi ya memang kelihatan banyak yang kalian kerjakan gitu loh, tapi nggak kelihatan yang terlalu capek, terlalu terlalu apa ya bahasanya, ya pokoknya terlalu memaksakan itu enggak gitu. Dan hasilnya pun relatif mudah, kayak yang sudah dikasih pelumas gitu, cenderung licin keluarnya gitu. Kok nggak enak ya, maksudnya itu apa, ada orang yang mungkin dia ngasih usaha itu 10 tapi hasil yang dia dapat mungkin 5 gitu, karena itu tadi mungkin pergerakannya itu apa ya, ini kayak fisika sih sebenarnya, gaya yang dia berikan itu besar gitu, kayak gitu. Tapi mungkin apa ya, outputnya itu nggak kelihatannya nggak besar ya, biasa aja gitu. Jadi ya kayak gitulah ya. Tapi kadang gaya yang dia berikan rasanya mungkin apa ya, gaya yang diberikan mungkin nggak sebesar itu, hasilnya lebih mudah, outputnya lebih mudah gitu. Outputnya hasilnya tuh apa ya, masih mendekati dengan usahanya lah, nggak terlalu jauh rendah gitu, tapi masih mendekati atau bahkan lebih melebihi dari usahanya tuh bisa aja gitu. Jadi apa ya kayak gitu sih, ada orang kan yang kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau yang kulihat sih, pekerjaan yang kalian kerjakan, pekerjaan yang kalian ambil mungkin banyak ya, cuman kalian nggak kelihatan terlalu capek juga, dan apalagi kelihatan puas juga kalian dengan hasilnya itu gitu. Kerja keras kalian di tahun ini pokoknya hasilnya melimpah gitu lah ya, nggak terlalu banyak effort gitu, walaupun gimana ya, pekerjaannya itu juga mungkin lumayan yang kalian kerjakan gitu. Ribet ya menjelaskannya, cuman intinya gitu sih. Kadang mungkin mengerjakan satu pekerjaan itu effortnya tuh rasanya besar gitu, dia merasa bisa lelah banget, ya itu lelah, capek, nggak menikmati, tapi hasilnya nggak seberapa, energi yang dikeluarkan lebih banyak gitu. Tapi bisa juga orang mengerjakan beberapa pekerjaan effortnya nggak sebesar itu gitu, lebih ringan dan lebih mudah membereskan, terus hasilnya lebih memuaskan. Ada yang seperti itu. Nah, yang aku lihat situasi kalian tuh seperti itu, cenderung hasilnya lumayan mudah dipanen lah, mudah didapatkan gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa aja ini bonus yang banyak, hasil dari beberapa sampingan, atau pekerjaan kalian lancar ya. Kalau kalian bekerja di luar, pekerjaan kalian itu lancar, terus ya itu rasanya itu gimana ya, kalian menikmati lah, itu namanya bekerja di situ, lalu keuangannya juga lancar gitu. Kalau kalian buka usaha, yang kulihat mungkin ini ya,
ya itu tadi, klien atau konsumennya itu lebih mudah kalian dapatkan gitu. Tapi pokoknya effort kalian nggak kelihatan terlalu besar, tapi memang opportunity yang datang itu lagi banyak-banyaknya kali ya gitu. Kalian nggak terlalu pusing untuk menjemput bola, tapi mereka yang lagi datang sama kalian lagi banyak. Mungkin kayak gitulah intinya. Tapi pokoknya keuangan itu oke banget di tahun ini. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak materi, artinya kalian bisa lebih banyak nabung gitu. Cuman apa ya? Ya pokoknya inget nabung aja ya Leo ya. Karena kalian mungkin juga bisa aja cukup hedon ya. Lagi banyak-banyaknya nih gitu. Ya dinikmati banget gitu. Tapi kalau yang kuliah di sini karena kalian punya satu tujuan itu ya, tujuan awal yang aku bilang, kayaknya kalian cukup hati-hati gitu untuk mengumpulkan uang ini atau pundi-pundi ini gitu. Yang kulihat kayak gitu sih. Intinya ada kesempatan untuk menyisihkan banyak di tahun ini justru, bukan cuma di 3 bulan ke depan gitu. Ya, kalian kayaknya di tahun ini cenderung lebih happy dengan apa yang kalian lakukan dan uangnya tuh mengalir aja gitu. Kadang gitu ya. Apa ya? Kita melakukan apa yang kita suka dulu gitu. Kita menikmati itu. Mungkin uang itu awalnya nggak langsung datang banyak gitu. Tapi ketika kita konsisten nanti dia akan mengikuti sendiri kayak gitu. Jadi ujiannya emang di awal ya, konsistensi gitu. Karena kalau terlalu muda mungkin semua orang udah bekerja sesuai dengan passionnya kali ya. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu ya gitu. Karena ya itu tadi banyak seleksinya di awal gitu, seleksi alamnya. Oke, Leo, jadi itu kalau aku lihat di sini. Nah, di sini ada Seven of Wands, King of Wands, ini energi kamu Leo. Page of Wands, Wheel of Fortune. Leo, kamu tau gak sih Wheel of Fortune itu keluar 2 kali loh dari deck yang berbeda gitu ya. Kemudian apa ya, Eight of Wands itu keluar 2 kali Leo dari deck yang berbeda juga gitu. Jadi kalau yang kulihat di sini ya Leo ya, ini energi dimana kamu itu cenderung memaksakan seorang yang kamu inginkan itu sih gitu ya. Kamu gimana ya? Kamu udah suka banget sama orang ini ya. Dan kamu kayak semacam energinya itu gini, gue harus dapetin dia dengan berbagai cara gitu. Jadi mungkin ya itulah kalian Leo. Kayaknya Leo sama Taurus ada persamaan ya mungkin dalam hal ini. Jadi ketika sudah menginginkan sesuatu, cuman kalau Taurus itu biasanya lebih ke arah passion. Kalau sesuatu itu bikin mereka passionate gitu, mereka kejar itu gitu, karena itu selalu memberikan mereka passion gitu ya. Tapi kalau Leo ini cenderung mereka melihat dari apa ya, dari luarnya mungkin Leo ya. Misalkan dia menurut kalian itu ya sesuai dengan tipe kalian gitu ya. Jadi kalian itu lebih ke apa namanya, pandangan, lebih ke penilaian mata sih kalau menurut aku. Jadi kalau itu benar-benar sudah mencuri pandangan kalian itu akan mengejar itu gitu. Kalau gue udah suka banget nih, ini udah klik banget sesuai dengan tipe gue gitu, gue akan kejar itu. Maksudnya urusan cocok atau nggak cocok mungkin kalian akan pikir belakangan kali ya, karena kalian mudah sekali terpancing dari pandangan mata. Maksudnya dari penilaian mata lah intinya. Kalian mudah ditarik dari situ gitu. Kalau Taurus itu apa ya? Kadang juga apa ya? Kadang mungkin nggak terlalu kelihatan mereka melihat dari sisi itu sih ya. Cuman ketika mereka ngerasa chemistry atau passionnya itu gede di situ, mereka happy setiap melakukan itu, atau mereka happy setiap bersama orang itu, atau merasa passionate banget, mereka biasanya suka ngejar itu gitu. Mereka itu lebih fokusnya dipengaruhi passion kalau Taurus gitu. Kalau kalian itu, kalau yang kulihat ini kalian itu lebih realistis melihat sesuatu gitu.
kalau itu sudah sesuai dengan ideal kalian, dari mata kalian, penilaian mata kalian, kalian kejar itu gitu. Buat kalian itu worthy, kalian kejar itu. Itu termasuk orang juga ya. Oke. Jadi yang aku lihat di sini Seven of Wands itu adalah gimana kalian cenderung memaksakan sih di sini. Maksudnya memaksakan gue harus dapetin dia gitu. Kalau dia belum yakin atau gimana gitu ya, gimana caranya gue tetap terus melakukan approaching sampai mendapatkan dia gitu. Dan aku lihat di sini ada Wheel of Fortune 2 kali gitu. Potensi besar keadaan berubah. Kalaupun kalian merasa keadaan awalnya itu kurang bersambut gitu, kemungkinan ini bisa berubah gitu. Ya, apalagi dengan effort kalian yang seperti ini ya. Terus di sini ada The Hermit, Queen of Air, sama ada Queen of Earth. Gini Leo. Jadi waktu aku shuffle tadi itu ada The Hermit-nya 2 kali gitu. Pertanyaan aku secara ya, ini ada The Hermit 2 kali. Lalu ada Queen of Earth. Jadi kemungkinan kalian bisa saja sedang dealing ya. Bisa saja kalian dealing sama Earth sign, Sun, Moon, Rising. Kemungkinan Virgo bisa juga, tapi kalau nggak Earth sign, ini kuat di Earth sign-nya. Sun, Moon, Rising ya memang. Walaupun di Sun, Moon, Rising itu bisa saja mereka ada Air sign-nya juga sih. Cuman kuat banget, kelihatan banget energi Earth sign-nya itu. Terutama Virgo gitu. Kayaknya kalaupun kalian sedang mengejar orang, bisa jadi orangnya itu ya. Maksudnya sosoknya dari Earth sign itu ya. Di Sun, Moon, Rising-nya, oke? Kalau iya hati-hati ya Leo, karena Earth sign itu intinya semua zodiak, semua sign itu punya sisi positifnya, tapi kan mereka punya challenge-nya masing-masing gitu. Kalau Earth sign itu sama-sama keras gitu sebenarnya. Maksudnya nggak apa-apa sih, maksudnya Earth sign sesama Earth sign itu sama-sama keras, tapi mereka masih nyambung, biasanya masih bisa connected gitu. Tapi kayak Earth sign sama Fire sign itu lumayan kerasnya itu bikin mereka bisa bentrok atau bergesekan kayak gitu. Jadi itu harus diwaspadai. Maksudnya bukan berarti kalian nggak boleh mengejar mereka atau nggak boleh bersama mereka gitu. Cuman ya dilihatlah apakah kalian bisa menjalani hubungan dengan relatif baik, masih bisa handle keadaan, atau challenge satu sama lain ya yang ada di diri masing-masing bisa dihadapi nggak, bisa kalian bisa atasi itu nggak. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tentu saja ya. Cuman itu tadi challenge-nya adalah kalian sama-sama keras gitu, oke? Eight of Wands. Mungkin saja kalian mau melakukan approaching sama mereka lagi ya, kalaupun kalian tidak sedang konsisten bersama atau tidak sedang dalam komunikasi yang intensif gitu ya, alias masih belum jelas gitu, mungkin kemungkinan ini akan ada pembicaraan lagi. Itu bisa dari pihak kalian juga, apalagi melihat effort kalian yang seperti ini, seakan harus mengejar dia, harus gue dapetin gitu ya. Kalian kan kelihatan banget ini obsesi untuk mengejar itu. Jadi bisa saja gitu kalian melakukan approaching lagi, atau kalian mencoba untuk mendekati dia lagi ya approaching, mendekati maksudnya mencoba berkomunikasi sama dia lagi atau mereka ya, kalau kalian sedang tidak dalam komunikasi gitu, kayak gitu. Tapi aku melihat ada komunikasi dalam waktu dekat. Komunikasi ini maksimal 1 bulan kemudian, maksimal ya. Ini bisa 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, masih di Maret. Tapi kalau enggak pun ini kira-kira 1 bulan kemudian, itu 1 bulan kemudian dari ini ya, itu sudah ada komunikasi, saya pikir gitu. Aku pikir ya gitu. Eight of Earth di sini, Ace of Air dan Three of Wands. Ace of Air, Ace of Sword, Three of Wands, Eight of Pentacles, Prince of Sword. Oke. Jadi kalian itu kalian sedang bekerja keras banget ya. Ya jelas itu udah kelihatan juga. Intinya kalian memang ya, kalau kalian sih ambisius itu sudah nggak diragukan lagi. Seorang Leo itu ambisius sebenarnya.
walaupun mungkin ada Leo yang terlihat tidak ambisius, tapi sebenarnya mereka punya ambisi besar di dalam gitu. Cuman mungkin nggak selalu terlihat aja gitu. Tapi kalau mereka sudah merasa dekat dengan mangsanya itu benar-benar bisa dikejar gitu ya. Bisa terlihat ambisinya keluar di situ gitu. Itu jadi trigger untuk mengeluarkan sisi ambisiusnya itu loh maksudnya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini, ini bagaimana kalian itu berusaha memaksimalkan materi kalian di tahun ini, karena mungkin kalian di tahun ini udah mau serius sama orang, mau berkomitmen sama orang, ya kayak gitu kelihatannya, mau mendapatkan seseorang. Dan ini bukan cuman kayak casual relationship gitu, kayaknya kalian udah serius sama orang ini, karena kalian tuh kelihatan banget berusaha untuk membuat situasi finansial kalian itu di atas standar kalian gitu. Jadi kalian tuh sedang sangat memapankan diri. Ribet banget ya, maksudnya itu kalian bukan kalian nggak mapan sih sebenarnya, mungkin kalian sudah mapan bisa jadi, tapi kalian tuh ekstra gitu, mau ekstra gitu di atas standar yang kalian tetapkan gitu. Lebih memaksimalkan kemapanan kalian lah dalam hal finansial atau materi itu di tahun ini, karena kalian udah mau pengen serius melangkah gitu. Di sini ada Three of Wands dan ada Ace of Swords ya. Kelihatan ini ada keseriusan, ada sebuah level yang ingin kalian jangkau gitu. Itu bisa jadi komitmen gitu. Pokoknya ada keseriusan. Keseriusan di sini aku lihat lebih ke relationship atau komitmen sih sebenarnya. Jadi itu tadi kalian sedang serius untuk mengejar itu. Jadi karena ingin mensukseskan hubungan ini juga sih kayak gitu. Dan kalian udah bertekad banget nih, pokoknya gue harus dapetin itu gitu. Dan mungkin cara kalian tampak, tapi sebenarnya Leo sendiri juga orang yang sosok yang lumayan menikmati itu ya, menikmati kenyamanan materi itu sebenarnya. Jadi mungkin selain itu juga itu selain untuk kenikmatan kalian sendiri, bisa jadi juga itu tujuannya untuk membuat penilaian mereka terhadap kalian tuh bertambah gitu, bisa jadi kayak gitu. Pokoknya kalian sedang kelihatan bekerja keras banget karena kalian ingin berkomitmen kayaknya gitu, berkomitmen pada hal lain yang buat kalian itu butuh finansial lebih gitu, kayak gitu sih. Oke. Ya. Di sini ada Wheel of Fortune, Queen of Wands. Wheel of Fortune keluar 2 kali loh ya. Di sini ada Seven of Swords. Ini menarik ya. Jadi bisa jadi kalian itu proses approaching kalian itu belum berjalan mulus sebelumnya ya. Itu yang aku bilang, kemungkinan kalian tidak intensif dalam komunikasi. Intensif ya, bener ya. Tidak dalam komunikasi yang intensif atau tidak sedang terus-terusan berkomunikasi. Bisa saja kalian sedang tidak berkomunikasi, tapi proses pendekatan kalian tuh belum berjalan mulus. Kalian belum benar-benar mendapatkan orang ini gitu. Jadi ya itu yang kulihat, kalian mungkin sedang memikirkan, menimbang-nimbang bagaimana caranya gitu ya, untuk menuju ke arah dia dan untuk mensukseskan hubungan ini ke arah pernikahan, Four of Wands gitu. Jadi aku lihat ini kalian itu sedang menyusun rencana gitu, menyusun strategi, terus buat analisa baik buruknya di setiap cara gitu, plus minusnya apa gitu. Jadi kalian itu dari strategi yang kalian lakukan dan dari cara kalian lebih bekerja keras lagi untuk finansial, kayaknya kalian udah serius banget dan terobsesi banget untuk mendapatkan orang ini gitu ya, gitulah ya. Karena di sini aku lihat ada Four of Pentacles dan The Lovers gitu. Sebenarnya di sini juga ada Nine of Pentacles dan ada Ace of Pentacles ya. Jadi di sini itu pertama kalian itu terobsesi untuk mengamankan kursi kalian untuk mendapatkan orang itu gitu. Ya pokoknya intinya kalian ingin mengamankan posisi kalian
ya. Mengamankan kesempatan itu biar nggak jatuh ke orang lain gitu. Kalian udah terobsesi banget sama orang ini kelihatannya ya. Yang aku lihat di sini memang lebih kepada obsesi sih. Aku nggak melihat cinta yang, sorry ya, bukan berarti kalian tidak mencintai mereka. Cinta, cuman bisa cinta, bisa belum ke arah cinta baru ke suka, tapi obsesinya gede itu juga bisa sih. Karena kalian kan macam-macam di luar sana, ini kan general reading gitu ya. Mungkin ada yang sudah ke arah cinta juga gitu. Tapi yang terlihat besar di sini itu obsesinya gitu. Kayak gue udah suka sama orang ini, gue harus dapetin dia gitu. Itu obsesi banget ya. Jadi di sini kalian ingin mengamankan finansial, ingin apa ya namanya ini, memantapkan finansial kalian lah ya, pasti gitu. Kalian cenderung ya itu tadi. Mungkin kalian juga ini sih sebenarnya. Mungkin bisa saja kalian boros, tapi bukan nggak apa-apa boros ya, sorry. Ralat. Bisa saja kalian boros, tapi kalian itu cukup jeli juga untuk mengatur keuangan kalian sih. Jadi itu tadi. Kalian itu berusaha untuk secure dulu dalam hal finansial. Sebenarnya ini kalian mengerjakannya bersamaan ya. Finansial jalan, pendekatan ke mereka juga jalan gitu sih sebenarnya. Jadi nggak nunggu fokus di finansial dulu kok gitu, enggak sih kayaknya, karena kalian juga terobsesi banget, jadi kayak nggak mau kehilangan kesempatan gitu. Jadi ini sih kalian kayak lagi kelihatan ambisius banget mengejar materi ya, tapi Leo itu kan memang ambisius ya sebenarnya gitu, tapi kelihatannya di sini lebih ambisius untuk mengamankan pundi-pundi kalian gitu ya, posisi kalian gitu, status finansial kalian. Terus ini yang aku lihat, kalian ingin berkomitmen ya. Di sini ada Ace of Pentacles sama The Lovers. Jadi komitmen kalian sama seseorang. Jadi ya fix sih kalau menurut aku. Apa namanya ini? Adalah apa ya? Adalah keinginan kalian untuk berkomitmen di tahun ini. Karena kalian sudah menemukan pujaan hati kalian gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian ini Leo. Dari tadi aku nggak salah sebut ya, zodiaknya Leo kan. Nah di kartu ini Leo, kamu itu sudah merasa menemukan, ya oke lah kalau kalian nggak biasa dengan istilah soulmate gitu, tapi kalian sudah merasa menemukan the one gitu. Dan oke, gue mau menjemput the one yang sudah gue lihat itu gitu. Oke. Di sini Leo ya, jadi kalian memang sedang ingin menawarkan, kalian mau menawarkan keseriusan, komitmen pada seseorang gitu ya. Oke Leo, tapi ya gimana ya? Kalau yang kulihat di sini, ntar ya aku cari klarifikasinya dulu deh. Oke Leo, kalau yang kulihat di sini konfirmasi ini itu sebenarnya ya ini sih, kalian mungkin melihat sosok itu yaitu tadi udah sesuai dengan ideal kalian. Mungkin orang ini terlalu independen. Di sini keluar Queen of Pentacles lagi. Bisa jadi kalian dealing sama Earth sign ya, Sun, Moon, Rising ya, dominan banget energi Earth sign ya. Jadi memang mereka itu orang yang tough ya, kelihatannya independen banget ya, seakan-akan jadi agak susah nih kalian raih gitu ya, karena sisi independennya itu yang terkesan nggak terlalu banyak berkompromi. Kalau mereka nggak terlalu merasa klik, mungkin mereka juga apa ya, cenderung bebas gitu loh orangnya ya, cenderung meninggalkan itu gitu. Jadi nggak merasa terikat dengan itu, nggak mau. Mungkin orangnya juga sulit untuk terikat, itu juga bisa sih ya. Jadi ya karena sisi independen itu, dan kayaknya ini dominannya sih di Earth sign ya. Kalian dealing sama itu ya, yang aku bilang tadi ya, Sun, Moon, Rising-nya Earth sign ya. Tapi kalian itu tidak gentar gitu untuk mengejar orang ini gitu. Mungkin bisa jadi hubungan kalian itu udah mengundang kesedihan ya. Proses kalian ini ya, progres hubungan kalian ini udah sempat membuat kamu sedih bisa jadi, atau dia sedih gitu. Dia mungkin independen, tapi mungkin ya entah apa yang terjadi antara kalian gitu ya. Ya yang membuat
hubungan ini nggak langsung berjalan lancar gitu. Dan mungkin sempat ada kesedihan ya. Kesedihan itu mungkin dia ada kekecewaan dia terhadap kamu, dan kamu juga menyesali kenapa dia seakan-akan kayak pergi aja gitu, atau mungkin terlalu tough kalian melihatnya gitu, kayak nggak butuh kalian gitu, bisa jadi gitu. Mungkin juga ada hubungannya kalian mau kerja keras banget untuk menarik perhatian mereka, bisa jadi ya. Tapi intinya di sini sama-sama kecewa sih. Mungkin mereka ada yang mereka kecewakan dari kalian, dan kalian juga merasa kecewa karena mereka kok cuek gitu. Ya mungkin karena sisi independen itu ketika mereka merasa kecewa atau nggak ngerasa oke dalam hubungan itu, mereka nggak ragu untuk pergi, itu bisa jadi ya. Tapi kalian di sini tetap berusaha untuk mendapatkan mereka. Yang kau lihat ada sih harapan itu sebenarnya ya. Cuman progresnya itu memang kelihatan banget up and down-nya, karena ya itu tadi. Mungkin mereka tipikal orang yang agak susah diikat gitu. Agak susah untuk membuat mereka stay di samping kalian tuh agak susah gitu. Karena mungkin dengan keadaan mereka yang ya dengan sisi independen itu ya, jadi mereka itu nggak banyak pertimbangan gitu loh ya, terlalu cepat memutuskan, nggak banyak pertimbangan, karena ya itu tadi, mereka sisi independen itu biasanya membuat orang itu jadi nggak mau banyak berkompromi gitu, karena ya mereka merasa udah mungkin merasa nggak, maaf ya, terkesan kayak nggak membutuhkan orang lain, itu bisa, atau nggak membutuhkan pasangan bisa. Kedua, ya dengan atau tanpa calon pasangannya mereka relatif baik-baik aja gitu. Jadi kayak gitu loh, nggak banyak pertimbangan akhirnya kan jadinya. Terus mereka juga dengan sisi independen itu bisa jadi mereka itu orang yang sulit untuk terikat gitu. Oke Leo, itu saja pembacaan untuk kalian. Jangan lupa like dan share kalau suka. Dan kalau kalian suka dengan video-videonya ya kalian bisa subscribe ya, dan kalian bisa nyalakan loncengnya biar kalau ada video baru kalian dapat notifikasinya. Oke Leo, good luck Leo, apapun hasil pembacaan ini tentu saja ya, keputusan itu ada di tangan kalian ya. Oke, good luck ya Leo, bye.